secara bersama-sama. Mari kita cegah bersama-sama yang tadi saya sudah sampaikan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, sampai ke bawahnya. Kemudian seluruh masyarakat kita akan sosialisasikan. Nah, ini tidak bisa terlaksana kalau tidak ada kerjasamanya. Ya, peran orang tua lah yang terutama di sini. Bagaimana dia bisa mengawasi anak-anaknya itu supaya jangan sampai akan terjun ke hal-hal yang tidak. Apalagi ya anak-anak kita itu kalau kita tidak awasi, dia ya menggunakan ya minum-minuman keras, akhirnya walaupun orang tuanya dia sudah tidak kenal lagi. Kemudian dengan pergaulan bebas, ya, dia hura-hura saja, ya, sehingga nantinya apa yang terjadi dan itu tidak diinginkan orang. Jadi sebenarnya yang terutama itu adalah peran orang tua dalam membina keluarganya. Seandainya semua kita punya komitmen, orang tua bisa membina keluarganya, dia mengawasi ya, keluarganya, anak-anaknya, ya baik perempuan maupun laki-laki. Menurut saya itu kita bisa aman-aman saja. Tidak akan terjadi pernikahan dini itu. Nah, pernikahan dini tadi saya sudah sampaikan. Alasannya, daripada nanti kita curiga ya, atau khawatir pergaulan bebas, nanti begini lebih bagus dikawinkan. Padahal itu bukan seperti itu. Ya, ada lagi karena rata-rata itu biasanya akibat dari kecelakaan. Ya karena tadi itu pengawasannya tidak ada. Dibiarkan saja. Ya, dibiarkan saja. Apa yang terjadi di luar dia tidak mau tahu lagi. Ya, ya semua dari komitmen kita dari atas, ya. Sehingga saya sampaikan dari tingkat kabupaten, komitmen kita bersama. Masing-masing punya tugas dari pengadilan agama bagaimana. Sehingga saya sampaikan tadi, ketika MOU nantinya ini insya Allah dari pemerintah daerah akan mengeluarkan surat edaran ya ke OPD, ke camat sampai ke desa. Nah insya Allah juga para pimpinan OPD akan bisa mensosialisasikan sampai ke tingkat bawah. Ya saya juga umpamanya turun ke bawah ke lapangan, ke kecamatan, saya akan sampaikan seperti itu. Sosialisasi. Jadi itu nanti kita buatkan surat edaran, kita lampirkan. Inilah komitmen kita dari pengadilan agama, Kementerian Agama dengan pemerintah daerah. Isinya adalah ini. Yang itu harus kita laksanakan bersama. Pernikahan dini yang di bawah umur itu memang kami sudah kita sudah sosialisasikan kepada masing-masing kecamatan, dan insya Allah nanti akan di 8 kecamatan. 8 kecamatan yang tahun ini 5 kecamatan, nanti tahun 2021 8 kecamatan. Insya Allah kecamatan Serwe, Kecamatan Sausu, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tomini, Kecamatan Antilago. Kan tadi Pak Wabu bilang mau dibuatkan surat edaran. Jadi dinas terkait kapan ya? Ya insya Allah kita laksanakan secepatnya untuk memberikan surat edaran kepada camat, KUA dengan dinas-dinas yang terkait. terkait. Undang seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang
umur anak umur untuk menikah adalah di atas 19 tahun. Jadi bagi orang yang di bawah 19 tahun itu tidak diperbolehkan untuk menikah dahulu. Nah, salah satu syarat bisa dinikahkan kalau ada dispensasi nikah dari pengadilan agama. Nah, pengadilan agama bisa mengeluarkan dispensasi nikah itu kalau ada rekomendasi dari kami P2T P2A selaku perlindungan anak. Nah, di kami di perlindungan anak itu juga mengantisipasi kepentingan untuk anak. Jadi diharapkan memang itu bukan paksaan. Jadi pernikahan itu bukan paksaan. Kemudian masih menjadi tanggung jawab orang tua. Karena kebanyakan mereka kalau menikah muda pasti pendidikannya terputus sehingga ekonominya juga akan rendah. Oleh karena itu kami masih mengharapkan himbauan atau didikan dari orang tua baik ekonomi, kesehatan maupun lain sebagainya. Nah, kami pun hanya mengeluarkan rekomendasi untuk bisa nikah apabila ada mendesak. Jadi keadaan mendesak, maaf mungkin kecelakaan atau hamil di luar nikah itu yang bisa kami rekomendasi. Selain itu kami tidak bisa merekomendasikan. Jadi memang karena itu memang dilarang, pernikahan anak itu memang dilarang. Nah, seperti tadi Bu Kadis jelaskan bahwa ini MOU tadi kerjasama kita. Jadi P2 TP2A salah satunya adalah pendampingan ke anak. Jadi pendampingan psikologis. Jadi kami ingin tahu kepada anak apakah dia tertekan, terpaksa untuk melakukan pernikahan ini atau tidak. Kemudian setelah dia kan dalam keadaan hamil. Setelah hamil itu apakah keluarganya ataupun suaminya itu masih mendidik dengan baik, memelihara dengan baik bayi yang ada di kandungannya. Itu adalah kondisi tanggung jawab bersama antara orang tua dan anak itu sendiri, calon pengantin. Nah, kemudian salah satunya juga adalah tentang kesehatan, kemudian pendidikan. Kami juga akan terus memantau si anak yang menikah di bawah umur itu, apakah dia masih melanjutkan pendidikannya, apakah dia tidak kekerasan di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Kemudian tadi yang disarankan oleh Ibu, kita akan bikin surat edaran mungkin dengan Pemda kerjasama pemerintah ke seluruh kecamatan bahwa bagaimana kita menekan angka perkawinan anak di Parigimoto. Targetnya menekan dari tahun lalu ya, kita tidak muluk-muluk, mungkin ya sekitar 10% lah, karena memang daerah kita kan jangkauannya sangat luas. Kemudian di suku pedalaman itu yang kita harus masih diberikan pendidikan juga, pengarahan kepada orang tuanya bahwa jangan lagi ada nikah muda.